Anda eksklusif dalam kita berhubungan manusia dengan manusia ini, Anda harus menunjukkan keteladanan sehingga orang lain bisa sederhana manajemen keuangan masjid, kemudian manajemen organisasi itu. Tapi giliran jadi parpol, baik ya, teman-teman sekalian, kita sudah di depan ada banyak yang nggak ada penyelesaian, yang nggak solusinya. Sudah berapa banyak korban dari kalangan teman-teman kita yang berjatuhan di jalanan, ya. Kemudian korban narkotika dan obat-obatan yang juga banyak di kalangan pelajar. Apa yang salah dari dunia pendidikan kita kalau begitu? Kalau yang pendidikan nasional ini, pendapatan mungkin yang menjual ada yang mungkin jalan gitu. Saya melihat pelajar yang bernyanyi, saya melihat pelajar yang main tanpa ini itu yang saya lihat. Yang memang di luar fisik saya itu tentang anak-anaknya adalah bukan sebagai kesempatan dalam diri, tetapi yang menonjol adalah sebagai hukuman dan sopan. Dan proses belajar semua guru mendukung semua tindakan itu, mendukung aksi guru pada hari ini. dan kami juga mendukung, kami juga mendukung pendidik mengembangkan siswa yang jadi punya waktu yang lebih banyak untuk mengamati persoalan di kelas, karena saya sering bolos banyak PR yang saya kerjakan sehingga saya ada waktu untuk memperhatikan murid atau teman-teman saya keberatan karena bapaknya mengambil bagaimana masa saya ganti jadi hasil yang didapat penempatan itu buat saya nggak sebanding, sering dijahilin, sering dinakalin. Tapi apakah guru-guru sekarang ini masih sama seperti itu, gitu? Sama seperti kejadian waktu Umar Bakri? Jadi guru besar itu fungsinya apa ya? guru kreatif agar kelas menyenangkan, tetapi pendekatan yang dilakukan itu adalah membuat peraturan, mengatur. Untuk perwakilan dari Mendiknas akan diserahkan oleh keluarga besar Bang Kadir. Kepada Bang Kadir, kami silakan. Untuk tanda Jayadi akan diserahkan oleh Habibi dari pengurus daerah. Rekan-rekan, kita di sini ada sedikit hadiah bagi para penanya tadi. Yang bagi kepada para penanya harus naik panggung. Kepada para pelajar, saya harap bisa bersikap dewasa. Pada teman-teman pelajar, harap bersikap dewasa. Bang Iwan tidak akan kemana-mana dan Bang Iwan juga akan tampil nantinya. Teman-teman pelajar, saya harap kembali di panggung. Ada sedikit kenangan dari sponsor berupa Jaga. jantung. Oke, benar-benar tenang. Rekan-rekan pelajar, kita dari sini sama. Pelajar, berapa jumlahmu? Berapa? Oke, kita dengarkan Bang Iwan akan memainkan beberapa lagu. Sama lagu ini saya ingin nyanyi bersama Bang Iwan dan Owi dan peserta semua yang ada di sini. Setelah buat saya ini adalah proses yang panjang sekali, di mana saya adalah di bertemu dengan Bang Iwan. Jadi mari kita nyanyi sama-sama. Judulnya karena di sini patut.
Atasnya ya sidangnya sampai munas paling luar biasa. Oh, yang bawah ini kasih ke situ ya. Baca ya. Mana sih bang? Aku kasih kan bukan aku. Bagus itu ya bang. Di pamflet semua terpasang. Enggak boleh. Harus izin. Oke, Rolik. Mas, kita pengen tahu lebih dalam atau paling enggak grand design dari OI itu sebenarnya apa sampai akhirnya Mas Iwan memutuskan untuk membentuk semacam organisasi fans, Mas Iwan? Ya bermula dari apa? Ya kecewaan saya terhadap pertunjukan yang selalu ada cerita tentang kerusuhan, maksudnya image-nya gitu. Walaupun sebenarnya dalam kenyataan yang saya lihat ya sangat relatif kerusuhan itu. Artinya, tapi kok image-nya selalu rusuh. Nah ini kan nggak masuk akal. Musik kok rusuh satu, kemudian sama-sama denger lagu-lagu saya kok rusuh. Jadi untuk menjawab semua itu akhirnya ya udah kita ketemu, kita duduk bareng-bareng, ya bikin sesuatu. Itu lahir ide tentang OI dan YOI, yayasan. Nah, tanpa yayasan ini sesungguhnya saya juga nggak berani untuk membuat atau silaturahmi waktu itu tanggal 16 Agustus 13 sampai 16 Agustus kalau salah. Itu ya, terus ketemu gitu, ternyata memang asik aja. Terus kenapa ada disebut OI misalnya? OI itu dari seruan OI gitu kan. Karena idenya sebenarnya gini, kan banyak dari tamu datang ke rumah, penggemar lah, teman-teman atau fans apa namanya itu datang. Nah saya selalu hafal muka, tapi nama kadang-kadang karena banyak ya. Yeah. Jadi kalau ketemu di jalan pengen negur nggak ingat namanya, ya akhirnya cuma oi gitu. Terus pakai itu. Terus oke, artinya Mas Iwan bermula dari cuman sekedar bagaimana menghimpun para penggemar ini sehingga menjadi sebuah organisasi yang solid, kira-kira begitu. Nah, iya itu apa? Ide dasarnya itu. Dari kerusuhan, tapi juga ada pemikiran bahwa ketimbang cuma denger lagu-lagu Iwan Fals, ya kumpul-kumpul, mendingan ada satu kegiatan lain yang mungkin bukan hanya sekedar dengar lagu, tapi dilebarin lebih dari itu. Seperti kesenian, olahraga, terus perpustakaan sama niaga mulanya. Kemudian ada teman dari tabloid Demokrasi kalau nggak salah. Tabloid Demokrasi datang minta satu saya untuk ini. Oke, saya mau isi tabloid itu dengan catatan isian dari tabloid itu mutlak ekspresi dari teman-teman OI. Saya hanya sedikit aja gitu. Nah, ini ekspresinya dari situ. Jadi sampai Agustus berapa bulan waktu itu. Nah, kemudian selesai bikin silaturahmi. Tapi setelah organisasi ini terbentuk, Mas Iwan belum ada konser lagi ya? Senayan. Sudah pernah. Terus Senayan Purwokerto. terus memang efektif. Artinya kerusuhan menjadi tidak ada, brutalitas menjadi berkurang. Waktu Senayan itu untung ada teman-teman dari OI. Kalau enggak wah sound sistemnya begitu, terus panitianya sempat bohong kan waktu itu. Ya udah nggak bener lah. Tapi dengan adanya OI pertunjukan itu bisa berjalan lancar karena toleransi teman-teman juga tinggi gitu. Nah dalam hal ini mungkin ini memang bisa cerita nih.
soal Senayan itu kan. Tribun 2 ada OE kita, Mhm. jadi sedikit tenang. Ya nggak apa-apa cabut Tribun 2 sampai. Biasanya emang dari sana agak agresif gitu kan. Iya. Dengan adanya OI sangat tertib, nonton pertunjukan dengan ya, contohnya lah. Begitu juga OI yang lain. Ya. Kemarin sempat kita bagi tuh, artinya kan ada beberapa tribun tuh dari OI dibagi, oh OI ini ke sini, OI ini ke sini, OI ini jadi merekam semua pintu masuk. Itu lebih efektif. Oke. Oke, itu dari segi pertunjukan, artinya efektif mas. Terus kemudian dari artinya kemungkinan berkembang menjadi obsesi-obsesi lain tentu ada kan. Pemberdayaan misalnya. Nah, iya, Pak. sebelum ke situ tapi yang jelas bahwa ternyata penggemar saya itu nggak seperti apa yang dipikir orang. Nggak seperti wah rusuh, wah jahat atau senangnya enggak. Dan itu sangat terbukti begitu berkumpul di OI ya. Seandainya memang dasarnya brengsek gitu, aku pikir walaupun ada OI tetap aja brengsek. Kalau memang brutal gitu. Ya, jadi aku pikir salah ini. Wah, ada pesan gitu. Tapi ya syukur dengan adanya OI ya tambah mulus lagi perjalanan itu. Tambah membantah image orang bahwa setiap pertunjukan Iwan itu rusuk. Enggak, itu memang aku kok lebih cenderung ke pemikiran wah itu dikerjain atau bikinan politik atau apa karena memang lagi musim-musimnya kan. Ya, waktu itu bulan tahun-tahun di belakang. Jadi yang korban ya teman-teman sendiri sebenarnya dalam ini OI atau penggemar lah gitu. Jadi aku pikir salah itu sih. Nah sekarang setelah itu terbukti mas, artinya nanti ke depan tentunya kan bukan sekedar ngurusin show-nya Mas Iwan, sekedar mensukseskan show Mas Iwan. Ada nggak kira-kira target-target besar gitu ya dari OI ini untuk ke depannya apa? Wah, OI harus mampu melindungi saya. Kenapa? Karena Iwan Fals hanya sub atau bagian kecil dari OI. Itu cuma bidang kegiatan kok. Kesenian itu pun ada musik, ada teater, ada apa. Jadi bukan OI bersandar sama Iwan, tapi justru Iwan yang harus bisa bersandar sama OI. Karena kalau banyak sekali kegiatan-kegiatan di OI. Saya hanya mungkin kalau dibilang anggota, kebetulan ini saya pendiri. Ya. Secara moral memang separuh-separuh. Saya separuh, Umar separuh kan didiriin gitu. Tapi secara hukum enggak, saya bagian kecil dari OI. Jadi OI harus mampu melindungi saya. Kenapa? Karena saya seniman gitu kan. Atau kesenian atau itu hanya bidang kegiatan di OI. Oke. Terus gini mas, artinya penggemar Mas Iwan ini kan banyak. Berapa? 20 juta dari Mas Puji. Ya katakanlah 15 sampai 20 juta. Generasi muda semua. Artinya ini kan generasi muda itu ke depan itu kan sangat dipentingkan perannya. Baik bagi keluarga, baik bagi masyarakat, bahkan bagi negara. Nah kira-kira Mas Iwan ada nggak greget atau apa ya semacam kayak bahasa Indonesianya mungkin lebih kepada punya tekad gitu loh, untuk membentuk karakter generasi muda ini menjadi betul-betul yang memang tidak sia-sia gitu. Udah, artinya kalau memang mau sepakat dengan apa yang sudah dibikin sama teman-teman OI sendiri, menjadi peraturan, menjadi etika, menjadi apalah namanya itu secara ini itu benar-benar dijalankan. Saya pikir ya insya Allah lah masa depan kita nggak secara bergrup ya, secara berjamaah, secara tim, secara organisasi itu nggak ya OI itu nggak bingung. Karena hampir semua ekspresi ada di situ. Gitu. Kegiatan kesenian, kegiatan olahraga, kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan kalau nggak salah ya. Ada tambahannya. Terus ada kegiatan kerohanian, ada kegiatan sosial, organisasi. Oke. Artinya Mas Iwan punya keprihatinan terhadap generasi muda sekarang yang tawuran lah, kemudian narkoba lah, kemudian juga yang dia cuman kegiatan yang tidak jelas gitu. Artinya Mas Iwan punya keprihatinan di skop itu. Oh iya dong.
kalau nggak ada keprihatinan ya ngapain ada OI gitu. Ngapain ada yayasan orang Indonesia. Jadi yayasan orang Indonesia sama OI beda nih. Tapi sinergi kan? Ya mau nggak mau Sinergi kan? karena cikal bakalnya OI itu ya dari yayasan. Ada nggak Mas konsep-konsep bagaimana untuk ya mungkin menghilangkan mungkin nggak, tapi paling tidak mungkin mengurangi misalnya bagaimana supaya pelajar generasi muda ini tidak tawuran, tidak terbius oleh narkoba, oleh kebebasan seksual. Itu ada nggak konsep-konsep itu di OI? Tentunya kegiatan kerohanian yang dikerjakan secara serius bukan basa-basi gitu ya. Itu sangat menjawab. Cuman kan memang persoalannya sekarang sulit kita mencari guru yang benar, guru rohani yang benar, gitu. Guru yang mau jadi teman, bukan cuma sekedar doktrin. Sangat sulit. Nah, itu. Tapi secara teknis tentang ide tawuran itu ya, tentang pelajar. Kalau saran saya sih sebaiknya seragam itu dihapusin deh. Seragam sekolah itu dihapusin. Mudah-mudahan nggak akan ada tawuran dari situ. Karena begini, kalau kita pakai seragam satu, kita ngeri ya. Masuk lihat hal tuh seragam putih abu-abu atau udah nggak ada beda antara seragam pelajar sama seragam tentara. Sama seremnya. Nah, mungkin kalau dihilangin seragam itu kan jadi nggak ketahuan, nggak menakutkan juga, dan teman-teman pelajar juga sekarang pakaiannya beda kan, jadi nggak ada perasaan. Setelah pulang sekolah nggak tahu apakah dia teman atau bukan kan nggak. Itu seragam. Nah, untuk mudah-mudahan bisa mengurangi atau menghilangkan tawuran itu. Walaupun antar kampung juga kan nggak pakai seragam, tapi tawuran juga ya. Tapi kalau untuk saya yakin gitu, masih yakin bahwa seragam sekolah dihilangin, tawuran mungkin. Kalau soal narkoba ini sulit ya, soalnya orang kena narkoba itu sakit ya. Jadi pendekatan yang diperlukan untuk narkoba itu kayaknya pendekatan kasih sayang ya. Tapi siapa yang punya waktu untuk memberikan kasih sayang ya? Dalam keadaan ekonomi krisis, politik krisis. Artinya memang butuh superman lah di masyarakat yang mau membuang waktu untuk memperhatikan pergerakan narkoba. Ini dengan kasih sayang, bukan dibunuh, bukan dirusak, bukan dipukul atau bukan di apa gitu. Walaupun karena percuma kalau mau dikasarin seperti itu, nanti orang-orang kena itu kan biasanya hayalannya tinggi. Nanti itu bisa ketakutan dulu malah jadi berantem kayak negara mana yang mafia, apalagi narkoba udah jadi bisnis yang hubungannya kayak segala macam sektor itu. Sampai orang mau ujian aja sekolah kemarin dapat dari Priok nih, saya ikut acaranya dia, forum studi talk show-nya. Ada informasi ya dari rupanya orang itu mau ujian, anak-anak SMA, pelajar-pelajar itu dia harus minum dulu supaya tenang katanya. Wah itu gimana? Udah begitu. Ya artinya kan gini, artinya di generasi muda ini kan sebenarnya memang betul-betul ada krisis, saya nggak tahu apa krisis nilai atau krisis identitas gitu. Kalau persoalan nilai, benturan nilai ya jelas. TV yang kita tonton benturan anak India, Amerika, Cina segala macam jadi satu. Sementara di rumah ada Islam, ada Melayu, ada campuran-campuran kayak gitu. Itu sama-sama kita tahu. Kembali globalisasi, internet segala macam. Tapi ya apa ya? Yang dibutuhin sebenarnya tindakan langsung, tindakan nyata, entah itu dari pihak pemerintah, entah itu dari orang tua, entah itu dari masyarakat umum, bahwa jelas kita butuh tempat ekspresi yang luas, terus jelas bahwa kita butuh perhatian, jelas bahwa secara jangka pendek mungkin yang begitu-begituan itu kita mampu menjawab stres pusingnya kita nih, apalagi kehidupan kota-kota besar gitu. Jadi
Jadi ya gimana gitu, memang butuh orang atau memang butuh ahli yang memang fokus ke persoalan, yang menguasai persoalan, yang memang memberikan perhatian penuh, tapi memang sulit. Oke. Tapi gini Mas, ya justru itu artinya melihat persoalan generasi muda yang begitu banyak, begitu kompleks di tengah percaturan nilai yang juga sangat global ini. Itu apa kira-kira OI yang bisa dilakukan minimal gitu loh. Ya, Itu pemberdayaan apa? Nggak, secara teknis saya nggak ngerti, tapi yang jelas bahwa orang muda butuh ruang lebih luas, butuh ruang. Nah kita nih yang merasa tua, yang merasa lebih berumur, lebih yang merasa lebih bisa lebih dewasa atau gimana, ya mundur deh, kasih kesempatan orang muda untuk berekspresi. Ruang. Bukan uang ya. R-nya jangan dihilangin. Ruang nih, ya. Ruang kan alat tukar. Ini ruang. Nah, hubungannya ke OI kan ruang, dia menciptakan ruang. Ada 7 kegiatannya. Ya cuman memang harus nggak boleh omdo, istilahnya nggak boleh ngomong doang gitu. Memang kalau memang mau masuk ya masuk, tulus ya, kata-kata sama ini sama gitu. Oke. Itu berat loh Mas. Lah iya, memang berat. Kalau penting ya. Artinya apa yang dijadikan obsesi Mas Iwan? Masalah. Artinya yang diobsesikan ini berat. Nah, bagaimana? Karena dalam sebuah kegiatan itu zaman sekarang mustahil lepas dari kapital. Nah, bagaimana sekarang kita bicara tentang memang agak teknis, tapi bagaimana kira-kira OI ini bisa terus eksis, bisa terus beraktivitas gitu loh. Dengan finansial yang ada. Nah, ini gimana mereka? Apakah mereka cari sendiri atau emang ada beberapa donatur yang harus OI menghidupkan dirinya gitu? Ya. Yang nggak ngerti Mandiri. Yang pasti omongan terakhir yang pernah saya sempat ngomongin ke teman-teman bahwa oke, saya sampai jambor ini, sampai munas selesai, sampai ada ketuanya sendiri jelas, mati hidupnya OI tergantung dari OI sendiri, anggota ya. Nah, teknisnya gimana kan di sini di buku semuanya ada. Teman sempat juga ngomong sih, ada, wah bang kita bisa punya bank sendiri nih. Bang Iwan. Punya Bang Iwan jelas. Terus punya TV sendiri, nama TV TOI. TOI. Enggak mungkin aja kayak gitu. Oh iya. Jangka panjang. Betul, iya. Segala macam. Dan semuanya ini kan dari teman-teman sendiri. Modalnya cuma percaya, saling mendukung apa yang udah pimpinannya udah jelas. Sekarang masih ya. Nah, itu teman-teman dukung semua. Apa program-program. Jadi jangan kayak Gus Dur ini dipilih jadi presiden tapi sekaligus dikemplangin namanya gitu. Ya. Nah, OI jangan sampai begitu. Harus Support betul ya. Konsisten. Karena itu pilihan kita sendiri. Oke Mas, terus ini ada juga negara kita ini kan dari dulu kan emang tidak dibangun, law enforcement-nya lemah, demokratisasinya lemah, HAM juga lemah. Nah, OI juga punya concern di bidang itu. Iya, 2 hari lalu saya sempat ngobrol-ngobrol juga, ya ngomong-ngomong ringan. Mungkin kalau OI konsentrasi ke demokrasi, konsentrasi ke HAM, konsentrasi ke lingkungan hidup, ya ekologi gitu. Itu menarik kali, karena yang persoalan sekarang kita kan ini. Iya, tiga itu. Tapi nggak ngerti, OI sendiri punya kebijaksanaan, punya strategi untuk hidup. Saya nggak tahu. Tapi kalau memang 3 unsur itu yang disentuh sama teman-teman di OI, ya insya Allah. Cuman ya sulit juga kita karena persoalan iurannya masih belum ini. Oke, iya saya jadi ingat. Oke, artinya memang itu ada tujuan, ada target. Tapi tentu sebuah organisasi TNI yang solid aja kendalanya banyak kan. Nah ini apalagi sebuah organisasi yang baru, ini kendalanya apa sih menurut Mas Iwan ini? Jelas lebih sulit TNI, lebih sulit partai-partai politik atau lebih sulit organisasi lain karena mereka pakemnya udah jadi ya. Jadi mereka udah punya. Kalau OI memang miskin, tetapi bahwa kita punya semangat, kita berkumpul dan ini jelaskan dari bawah. Yang ngurus kita semua dari bawah, aspirasi kita. Jadi lucu kalau sampai mati gitu, sampai setengah jalan. Ini unik gitu. Dan sebelum ada OI pun
Ini sudah ada Sebenarnya ada ya? dari tahun 84 ini, cuman kelompok-kelompok gitu. Belum formal aja ya, belum formal, belum solid ya. Terus? Cuma ini di pemberdayaannya bahwa nggak semata hanya fans club, tapi ada ya olahraga. Terus kendala yang sampai sekarang dirasakan masih menjadi hambatan utama apa Mas? Hambatan tentang apa? Tentang OI. Tentang OI, tentang ya itu organisasi YOI maupun OI itu apakah? Apakah soal kapital gitu? Jelas kapital ya. Tapi kan kapital bisa dicari. Ya. Kerja itu datang kapital. Biasa soal saling percaya. Ketulusan. Bener gua masuk OI. Komitmen. Aku senang Iwan, tapi aku senang organisasi. Lebih bobotnya lebih berat ke organisasi. Nah, kalau bobotnya ke saya ya saya senang-senang aja. Tapi ini agak menghambat perjalanan OI. Oke. Ke depan 2004 itu kan generasi OI udah menjadi pemilih semua kan. Nah, ini bagaimana ke depannya? Apakah pasti ini independen kan? Tapi bagaimana Mas Iwan menyadarkan terhadap anggota OI bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan memilih partai itu adalah hak masing-masing. Tapi kan yang selama ini kan kita tidak pernah selesai sampai sekarang. Soal partai. Iya. Katakanlah Mas Puji misalnya. Terserah teman-teman dong. Loh iya, tapi bagaimana membangun sebuah demokratisasi sehingga mereka bisa saling menghargai. Yang berat kan di situ Mas, apalagi mengingat RI yang harus masuk OI. Jangan OI. RI yang harus belajar ke OI. Soal demokrasi itu jelas waktu Munas. Kita OI bisa. Nggak susah diomongin kalau nggak ada di dalam. Jadi, saya sulit juga, saya cuma bisa terharu aja. Itu aja. Itu dengan sendirinya. Gimana itu ya? Itu juga. ya itu harus mulai dipikirkan kan. Artinya Anda mungkin bisa. Kita udah menjalani semua itu. Cuma memang nggak bisa ngomong aja, nggak bisa menjelaskan secara retorikanya. Persoalan tadi itu dijalanin tuh dari silaturahmi, kemudian Munas, kemudian Jambul. Harapan saya cuma memang mudah-mudahan ini bertahan aja. Suasana seperti ini dipertahankan. Kalau perlu ditebelin, tebel lagi. Karena ini awal yang bagus. Contohnya gini, saya ngomong bahwa betapa sadarnya teman-teman OI gitu ya. Saya kan di rumah nasar, saya nggak ambil foto di rumah gitu. Selama silaturahmi, selama Munas, macam-macam, saya nggak diambil foto saya gitu. Padahal itu ininya cuma tali rafia ya. Batasnya. Ya, mereka sadar oh Bang Ivan nggak mau. Nah, itu kan artinya bahwa teman-teman OI ngerti hak saya. Baru nanti di luar rumah atau di sini. Contoh-contoh yang kecil seperti itu. Terus gini Mas, saya melihat Mas Iwan ini kan figur ya di penggemarnya jelas figur. Artinya kalau menjadi vote getter itu sangat efektif. Nah ini nanti Mas Iwan ke depan tetap konsisten nggak ini? Artinya jangankan di politik, misalnya Mas Iwan bilang mungkin oke deh kita sekarang sama-sama kita lawan misalnya narkoba, kita lawan judi, kita lawan kekerasan politik. Saya pikir itu sangat efektif gitu. Nah itu bisa nggak Mas itu nanti Mas Iwan bisa sehingga generasi muda dari OI ini betul-betul bisa menjadikan panutan meskipun ini berat ya, tapi bisa menjadi panutan generasi lain gitu loh. Oh ternyata ini salah gitu loh. Oh ini judi salah, narkoba salah. Yang benar adalah ya kita beraktivitas tapi ada orientasinya adalah karya gitu loh. Bagaimana kita berkontribusi terhadap masyarakat. Yang paling kecil mungkin terhadap keluarga deh gitu loh. Bagaimana kita berkontribusi sehingga kalau toh kita nggak punya apa-apa, paling tidak kita bisa memberi bimbingan pada adik-adik kita misalnya. Di masyarakat juga gitu. Itu ada obsesi sampai itu di OI. Kalau obsesi di OI saya pikir enggak, karena yang setahu saya tentang OI itu soal nilai-nilai kebenaran ya kita udah tahu lah. Kita berangkat dari situ. Adanya teman-teman OI juga berangkat dari nilai-nilai kebenaran. Saya pun dari dulu dari tahun 79 main musik yang berdasarkan itu.
itu. Artinya ini lewat lagu-lagu saya, mereka udah tahu mana Iya. yang baik, mana yang nggak baik. Jadi nggak perlu dijelas-jelasin lagi, ini salah, ini salah, ini salah. Jadi masing-masing udah tahu. Hanya memang di luar OI, saya nggak tahu. Atau mungkin masih butuh, jangan dong main judi, jangan dong ini sembahyang waktu atau ke gereja atau ke kuil. Itu masih perlu untuk di luar OI. Tapi kalau untuk di dalam OI, saya percaya bahwa teman-teman OI tetap juga soal itu ya. Soal karena kita bermain-main di nilai-nilai itu memang. Iya. OI memang itu yang harus kita perjuangin. Harapan kita mudah-mudahan menjadi benteng moral gitu kan. Jadi Indonesia mini. Iya. Saya dengar di Munas kemarin kan, Mas Rafiq yang bagus benar gitu. Jadi secara bawah sadar ya udah tanggung jawab OI, saya percaya udah ada. Hanya memang untuk keluar itu yang agaknya butuh mungkin omongan-omongan nasihat-nasihat seperti itu. Artinya secara organisatoris ketat juga dong. Artinya kalau misalnya ada anggota yang misalnya terlibat, misalnya terlibat dia mungkin tawuran atau mungkin dia terlibat kegiatan kriminal, otomatis keanggotaan dicoret dong. Itu ada aturan mainnya. Iya kan? Artinya ada peringatan 1, peringatan 2. Kita lihat kapasitas kesalahannya. Ya kalau kriminal kan nggak mungkin itu lagi kan. Otomatis. Pasti di OI itu kan kode etik kita Di antaranya. Ya, itu yang tadi saya bilang berat kan. Jadi intinya gini loh, memang oke lah kita dianggap brengsek gitu ya. Tapi kita nggak mau brengsek, kita mau jadi baik. Iya. Pasti banyak teman-teman di OU yang dulunya wah. Tapi kita mau baik nih, kita mau baik-baik, kita mau kumpul, kita mau bareng, kita mau saling rangkulan, kita mau bersatu, kita mau bersatu. Kita udah tahu hidup kita nih di Indonesia lagi susah nih, kita bikin sesuatu. Kegiatan yang kita bikin mudah-mudahan berguna buat kita, syukur-syukur buat orang lain. Iya. Itu yang Niatan. wah. Jadi tinggal waktu nanti yang jawab itu. Makanya alhamdulillah saya agak tenang karena saya udah nggak terlalu lagi mikir banyak tentang di luar saya sih. Karena sekarang ya, teman-teman udah punya rumah tangga sendiri, hidup dirinya sendiri. Kalau dulu sebelum ada OI, wah, saya kadang-kadang pusing juga gitu. Sampai orang tua murid anaknya bolos datangnya ke saya. Minta nasihat. Pertanggungjawaban. Main-main ke rumah. Dianggapnya bolos ke rumah. Sekarang nggak ada ya. Akhirnya saya nggak main musik. Dengan adanya OI sekarang saya bisa lebih konsentrasi ke musik kan. Artinya win-win solution ya. Sini sih tadi. Kalau soal itu udah saya yakin lah tetap di OI. Tinggal memang saran saya sama teman-teman OI memang butuh media komunikasi untuk saling berkomunikasi. Entah itu bentuk acara OI atau apalah video kayak perlu TV. Oke. OI. Oke. Satu lagi cukup ya. TV aja. Mas Iwan berarti mungkin lewat OI ini mungkin obsesi Mas Iwan yang 1000 kota atau 100 kota sih? Pernah Anda punya obsesi itu? Oh iya, kalau dulu kan 100 kota. Nah, kalau sekarang saya pengen tur dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan. Videonya udah ada soalnya. Oh iya. Iya, ngapain? Kalau dulu 100 kota, sekarang masa 100 kota berarti mundur dong. Enggak, paling enggak Indonesia ya. Transisi apa? Krisis ekonomi. Enggak, artinya paling enggak Indonesia optimis akan terlaksana ini. Udah, kalau optimis saya selalu optimis. Enggak, dengan adanya OI kan relatif komunikasi lancar, koordinasi. Untuk apa? Kalau Untuk tur Anda. Ya, bisa. Enggak, Jadi, untuk tur Anda. Kalau untuk Anda kan saya belum tahu, karena kan kemampuan OI kan belum rata. Antara ada belum rata lah. Mungkin ada yang punya uang tapi nggak punya skill, tapi itu kan harus digali lagi. Ada yang, tapi kalau untuk silaturahmi, saya bisa janjikan
memastikan bahwa ya insya Allah saya akan datang. Jadi kalau untuk konser kan konser butuh peralatan yang benar, keamanan yang benar, persiapan yang benar. Tapi kan itu justru bisa dijadikan salah satu basis ekonominya OI kan sebenarnya. Oh iya, cuman kan kecil itu kan kalau dibandingin sama filosofinya OI sendiri, sama itu. Ini cuma musik kan, cuman per event aja berarti. Enggak, tapi kan bisa, makanya saya bilang salah itu kan bisa menghasilkan kapital kan gitu loh. Karena kan Mas Iwan setiap tampil di kota pasti pasti untung lah. Panitia. Iya dari sini. Tapi kan ada hal lain lagi yang bisa diambil. Mungkin aja kalau umpamanya nggak usah kan nggak mesti Iwan Fals saja nih dipakai sama OI. Bisa juga mungkin slang diminta sama OI. Mungkin siapa God Bless atau mungkin Mick Jagger sendiri OI yang. Jadi sayang kalau hanya batas Iwan. Ya, maksud saya itu artinya OI itu bisa jadikan salah satu basisnya adalah organizer show di setiap kota kan. Karena kalau cuma Iwan kan satu kepala Iwan. Tapi kalau OI kan banyak kepala nih. Iya. Banyak ide, banyak pemikiran. Bisa jadikan kan itu. Tasik yang mulai pertama kali. Ya, Juni Pak. Iya kan? Ya. Satu kan? 1 Juni. Itu dijadikan pilot project kan? Ya, proyek. Kalau sukses berarti yang lain juga sukses kan? Oh iya. Tapi syaratnya Mas Iwan mesti datang kan? Hah? Syaratnya Mas Iwan mesti datang. Oh, kalau saya janji insya Allah. Saya juga ikut. Sambutan dari Pas makan. Ini abon nih.